warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik dewan yang terhormat atau berpikir kami dari tim oposisi. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari masih pendekatan kita, yaitu dewan ini mendukung pencabutan subsidi BBM sebagai aksi dekarbonisasi menuju target net zero emissions. Yang pertama, subsidi BBM. Subsidi BBM adalah kebijakan di mana pemerintah menetapkan harga BBM di bawah harga pasar dan menutupi selisihnya dengan komoditas. Ini bertujuan untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau bagi konsumen. Subsidi BBM dapat diberikan langsung kepada konsumen atau kepada produsen seperti perusahaan minyak. Dewan yang terhormat, subsidi BBM ini juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan mendukung sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Yang kedua, dekarbonisasi. Dekarbonisasi adalah istilah yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi keluaran karbon dioksida ke atmosfer. Dekarbonisasi dicapai dengan beralih ke penggunaan sumber energi dan karbon. Untuk itu dewan yang terhormat, hal ini melibatkan beralih dari sumber energi fosil ke sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan teknologi yang lainnya. Yang ketiga, net zero emissions. Net zero emissions adalah kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap pada bumi. Untuk kita dewan yang terhormat, hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, termasuk pengurangan emisi langsung, kompensasi emisi yang menanam pohon atau teknologi penangkapan karbon, dan penggunaan energi terbarukan. Yang dimana dalam hal ini dewan yang terhormat, net zero emissions merupakan program pemerintah yang harus tercapai pada tahun 2060. Sehingga untuk mencapai program ini, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukannya adalah mengurangi jumlah karbon atau emisi gas yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Dan kami dari tim proposisi sangat setuju jika kita menerapkan pencabutan subsidi BBM sebagai aksi dekarbonisasi untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060. Masuk pada belakang, dewan yang terhormat, pada saat ini bahan bakar fosil telah menyumbangkan sekitar 70% lebih emisi gas karbon yang ada di bumi. Dampak yang ditimbulkan adalah pemanasan global, cuaca ekstrim, polusi, dan lain-lain. Dewan yang terhormat, jika kita melihat keresahan akhir-akhir ini terhadap polusi udara di Indonesia, yaitu kendaraan berbahan bakar konvensional, terbukti dari data Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi mengatakan sektor transportasi menyumbang 50% dari total emisi, sehingga ketika proposal dari proposisi diterapkan, yakni pencabutan subsidi BBM merupakan langkah yang tepat untuk mendorong transisi ke energi ramah lingkungan. Dewan yang terhormat, pencabutan subsidi BBM harus segera dilakukan. Mengapa dewan yang terhormat? Karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat diibaratkan seperti pemerintah memberikan jembatan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan BBM dengan harga yang murah, sehingga masyarakat dapat terus membelinya tanpa ada rasa bersalah terhadap lingkungan. Ketahuilah dewan yang terhormat, dalam hal ini pemerintah telah mengatur pemberian subsidi diperuntukkan kepada masyarakat golongan ekonomi yang menengah ke bawah. Akan tetapi, faktanya sekarang dewan yang terhormat, pemberian subsidi ini nyatanya tepat sasaran dan terbukti Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan selama ini subsidi bahan bakar minyak tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu, sehingga perlu dialihkan. Menurut Sugeng Suparwoto, total BBM subsidi yang tak tepat sasaran mencapai sekitar 70-80%. Dan juga dewan yang terhormat, berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal Kemenku mengatakan distribusi subsidi energi di Jakarta lebih dinikmati oleh kelompok terkaya. Besaran subsidi BBM yang dimanfaatkan oleh kelompok terkaya terestimasi 2,6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah subsidi yang dinikmati oleh kelompok termiskin. Sehingga ketika proposal dari proposisi telah diterapkan, yaitu pencabutan subsidi BBM untuk dialihkan ke program-program yang mengatasi polusi udara, yakinlah dewan yang terhormat, program net zero emissions pada tahun 2060 akan tercapai. Di sisi lain, subsidi BBM sudah sangat membebani APBN.
di mana berdasarkan data dari Kementerian Republik Indonesia mengatakan konsumsi BBM bersubsidi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada membengkaknya belanja subsidi dan kompensasi pada APBN 2022. Subsidi dan kompensasi pemerintah diperkirakan mencapai 502,4 triliun dari sebelumnya 152,2 triliun atau meningkat lebih dari 300%. Masuk pada argumentasi akan dibagi menjadi 2 layer. Layer pertama dilihat dari kacamata ekonomi. Di poin pertama, pencabutan subsidi dapat mengurangi beban dana APBN. Yang kedua, pengalokasian dana ke sektor yang ramah lingkungan demi perwujudan net zero emission. Di layer KB dilihat dari kacamata sektor lingkungan. Yang pertama, masalah polusi yang ada pada saat ini. Yang kedua, transisi menuju net zero emissions. Bagi yang pertama, untuk mengatasi hal tersebut, kami dari tim proposisi telah memberikan solusi yang terkait permasalahan tersebut. Yang pertama, pencabutan subsidi BBM secara bertahap. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur kendaraan umum yang memadai dan merata di seluruh dunia. Yang ketiga, bantuan bansos kepada rakyat yang kurang mampu. Untuk itu dalam diri pertama, saya sebagai tim proposisi menyatakan dengan tegas, tugas dan mantap sangat setuju pada mosi peralatan kita pada hari ini. Saya bangga menjadi jakpro. Baik, pembicara pertama dari jakpro, Mr. Waktu dan menit 30 menit. Dengan ini saya persilahkan kepada pembicara pertama dari jakpro, Raja Zaman, menit 20 menit. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya akan memulai argumentasi saya pada 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para dewan juri yang terhormat dan para audiens yang saya banggakan dan para tim lawan debat yang saya kasihi. Sebelum mulai mosi kita hari ini adalah dewan ini mendukung pencabutan subsidi BBM sebagai aksi dekarbonisasi menuju target net zero emissions. Sebelum memulai argumentasi saya hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya pembicara 1 yaitu Fit, pembicara kedua yaitu Abi, dan pembicara ketiga yaitu Malik. Kami dari tim kontra sangat tidak mendukung mosi kali ini, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan kata kunci dari mosi kita hari ini. BBM adalah singkatan dari bahan bakar minyak. BBM ini adalah bahan bakar yang digunakan pada mobil dan sepeda motor. Yang kedua, subsidi BBM. Subsidi BBM merupakan BBM yang diberikan subsidi dan pemerintah menggunakan dana APBN dan memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM ada 2, yaitu biosolar dan pertalite. Dekarbonisasi adalah proses mengurangi dan menghilangkan secara signifikan emisi karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca lainnya dari atmosfer. Yang terakhir, Dewan Juri, yaitu net zero emissions, yaitu adalah sebuah konsep dalam konteks perubahan iklim atau bisa juga disebut sebagai mengacau pada pencapaian keseimbangan keseluruhan antara emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer dan emisi yang dapat dihilangkan atau dikomposisi. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan menjelaskan mengapa saya tidak setuju dengan mosi kita hari ini adalah karena seperti yang kita tahu, BBM atau bisa kita sebut adalah bahan bakar minyak untuk saat ini masih menjadi kebutuhan umum dan masih menjadi kebutuhan primer masyarakat. Semua industri, transportasi, dan bahkan listrik yang kita nikmati hari ini sumber energinya masih berasal dari BBM. Kita tidak mampu untuk menggunakan energi nuklir ataupun energi surya, dan hanya sedikit yang menggunakan energi air dan angin. Kita tumpuan utamanya itu masih berada di BBM. Artinya semua aktivitas yang dilakukan masyarakat Indonesia ataupun yang dilakukan oleh pemerintah, negara, lembaga, ataupun dilakukan oleh masyarakat di Indonesia sangat bergantung pada BBM. Kalau BBM-nya murah, artinya meringankan seluruh
aktivitas industri akan terasa sangat ringan karena tidak mahal biaya operasionalnya. Dengan BBM yang murah, bahkan urusan dapur dan rumah tangga pun yang masih menggunakan bahan bakar yaitu BBM itu akan sangat terbantukan. Ketika pemerintah menaikkan subsidi, BBM akan membantu seluruh aktivitas masyarakatnya. Bukankah itu sangat membantu untuk kita? Yang harus kita pertahankan hingga memang kita harus menjaga dan tidak boleh mencabut BBM ini karena seluruh aktivitas yang ada di negeri ini baik oleh industri, rumah tangga, transportasi sangat bergantung pada BBM. Baik, yang kedua, Dewan Juri, ketika subsidi BBM ini dicabut, otomatis BBM ini akan berada di harga normal. Tidak ada keringanan, itu akan mempengaruhi pasar dalam negeri itu sendiri. Kenapa? Biaya produksinya akan tinggi. Kenapa tinggi? Sebab perusahaan harus mengeluarkan yang lebih besar untuk biaya operasionalnya. Ketika dia ingin membuat baju atau membuat makanan, dia membutuhkan gas ataupun membutuhkan mesin industri. Semua akan menaikkan harga pasar. Kita lihat ketika momen-momen naik BBM, harga di pasar itu juga ikutan naik. Karena yang dibutuhkan perusahaan itu dana yang dibutuhkan perusahaan itu butuh lebih banyak, banyak karena itu bisa sangat berpengaruh pada meningkatnya nilai pasar, dan itu akan menyusahkan masyarakat. Dan karena itu saya sangat berharap tidak ada pencabutan subsidi BBM. Maka dengan alasan yang saya sebut tadi, yang pertama, BBM masih menjadi bahan primer di masyarakat. Semua yang kita nikmati hari ini masih menggunakan BBM. Yang kedua, jika BBM naik itu akan sangat berpengaruh pada harga-harga pasar yang bisa meresahkan masyarakat. Itulah mengapa kami tim kontra sangat tidak setuju dengan pencabutan subsidi BBM ini. Terima kasih. Baik, pembicaraan pertama dari pihak kontra sewaktu 5 menit dan saya persembahkan kepada pembicara kedua dari pihak pro bakal bersama 7 detik dan bisa. Video saya akan dimulai dengan 3, 2, 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Muhammad. Sejauh ini ada beberapa respon kami terhadap tim kota. Yang pertama, pembicara pertama dari tim kota tidak membias berarti menyetujui semua proposal yang diajukan oleh pembicara pertama dari kami. Dan juga pembicara pertama dari tim kota mengatakan bahwa sumber energi masih bergantung pada BBM. Kita tidak bisa mengalihkannya ke sektor energi terbarukan. Dewan Muhammad kembali kepada musuh pada kita pada hari ini, yakni Dewan ini mendukung pencabutan subsidi BBM sebagai aksi dekomunisasi menuju target net zero emission. Dewan orang mereka menakutkan, mereka mengkhawatirkan bahwa BBM ini kita tidak bisa mengalihkan karena masih bergantung pada BBM. Namun musuh pada kita pada hari ini Dewan cuma membahas pencabutan subsidi BBM yang membebani dana APBN negara di Dewan. Dan juga mereka mengatakan bahwa BBM saat ini membantu masyarakat. Namun faktanya Dewan Juri pada saat ini BBM itu tidak tepat sasaran karena 70-80% itu yang menikmati adalah kaum kalangan ke atas, sehingga manfaat dari subsidi ini untuk membantu kalangan bawah itu tidak teratasi dengan benar Dewan Juri. Dan juga mereka mengkhawatirkan soal inflasi. Dewan Juri berbagi tentang seni berbicara dan seni mendengar. Hal tersebut sudah kami jawab di solusi pertama kami yang akan saya jelaskan nanti di video teman. Baik, lanjut pada poin argumentasi saya. Seperti yang dikatakan oleh pembicara dari kami, net zero emission merupakan program pemerintah yang harus tercapai pada tahun 2060. Sehingga untuk mencapai program ini, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukannya adalah mengurangi jumlah karbon atau gas emisi dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Dan kami dari tim proposisi sangat setuju jika kita menerapkan pencabutan subsidi BBM sebagai aksi dekarbonisasi untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Dilihat dari latar belakang seperti kita pada hari ini, yakni akhir-akhir ini adalah polusi udara yang sangat memperhatikan belakangan tahun ini. Dan salah satu penyebab utamanya adalah industri kendaraan bahan bakar minyak. Terbukti dari data Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa sektor transportasi menyumbang 50% dari total emisi. Sehingga ketika proposal dari proposisi diterapkan, yakni pencabutan subsidi BBM ini merupakan langkah yang paling tepat untuk mendorong energi transisi ke energi ramah lingkungan.
Mari dalam bidang terhormat melihat subsidi BBM apa saja yang diterapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data PT Pertamina mengungkapkan bahwa jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah biosolar dan pertalite. Sedari dalam bidang terhormat, pemerintah telah mengatur pemberian subsidi diperuntukkan kepada masyarakat golongan menengah ke bawah. Akan tetapi faktanya sekarang dalam juri pemberian subsidi BBM nyatanya tidak tepat sasaran dan terbukti Ketua Komisi 6 DPRI Sugeng Supardi menyatakan bahwa selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kalangan mampu di bidang terhormat. Menurut Sugeng Supardi, total BBM yang tidak tepat sasaran mencapai 70-80%. Dan juga dalam bidang terhormat dari data Badan Kebijakan Fiskal Kemenku mengatakan bahwa distribusi subsidi energi di Jakarta lebih dinikmati oleh kalangan terkaya. Besaran subsidi BBM yang dimanfaatkan oleh kalangan terkaya terestimasi 2,6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah subsidi yang dinikmati oleh kalangan bawah. Sehingga ketika proposal dari tim kami diterapkan di bidang terhormat yaitu mencabut subsidi BBM untuk dialihkan ke program yang lebih mengatasi polusi udara yakni Dewan yakinlah Dewan Juri program Net Zero Emission tahun 2060 ini akan tercapai. Di sisi lain dalam bidang terhormat subsidi BBM sudah sangat membebani APBN, di mana berdasarkan data Kemenku RI mengatakan bahwa konsumsi BBM bersubsidi menjadi salah satu faktor berdampak pada membekanya belanja subsidi dan kompensasi dana APBN yakni sebesar 502,4 triliun dari rumah. Lanjut pada poin saya. Di sini saya hadir untuk menyampaikan argumentasi saya dibagi menjadi dua layer. Poin A dilihat dari kacamata sektor ekonomi. Yang pertama adalah pencabutan subsidi dapat mengurangi beban dana APBN. Subsidi BBM sudah berlangsung sejak lama dan sudah seperti candu bagi masyarakat Indonesia. Dan bahkan subsidi yang diberikan pemerintah dapat diterapkan seperti menjembatani masyarakat untuk menggunakan BBM dengan harga yang murah, efisien dan tidak merasa besar, sehingga masyarakat susah melepaskan diri tergantungan akan subsidi. Namun pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait subsidi bahan bakar minyak sebagai upaya mengurangi beban fiskal negara dan budget. Di sisi lain, dampak emisi karbon BBM adalah merusak lingkungan. Ekonom senior Syahid Basri pun setuju akan pencabutan subsidi BBM dan meminta ini pemerintah tak lagi memberikan subsidi bahan bakar minyak. Pasalnya saat ini arah investasi telah berubah. Kini investasi dunia telah memperhatikan berlangsungan lingkungan melalui energi terbarukan yang sejalan dengan target net zero emission. Dan subsidi BBM seringkali memakan banyak anggaran pemerintah. Dengan mencabut subsidi tersebut, pemerintah bisa mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun energi ramah lingkungan. Dan sayangnya pemerintah menerima subsidi ini dan pemerintah tidak tepat sasaran. Yang mana solar hanya 5% rumah tangga menengah ke bawah yang menikmati, sisanya 95% yang menikmatinya adalah kalangan ke atas, dan pertalite hanya 20% yang menerima kalangan bawah dan yang kalangan atasnya 80%. Yang kedua adalah pengalokasian dana sektor ramah lingkungan dan ini perwujudan net zero emission. Dikutip dari laman Metro TV menyiarkan Joko Widodo dalam silakan. Pembicara dari tim Prof yang kedua mengatakan tadi kalau misalnya ini merusak lingkungan. Lalu apa jaminan Anda kalau misalnya subsidi dicabut itu akan tidak merusak lingkungan? Baik, dari terhormat, hal tersebut dapat kami jawab di solusi kami yang akan saya jelaskan nantinya. Baik, dari terhormat dilihat dari kacamata sektor ekonomi. Yang pertama, dengan pencabutan subsidi BBM tentunya konsumsi bahan bakar fosil dapat menurun karena harga BBM lebih tinggi dan data kebijakan fiskal menyebutkan bahwa dapat mengurangi BBM menyumbangkan lebih dari 80% pengurangan emisi karbon. Yang kedua, transisi menuju net zero emission. Transisi menuju net zero emission memberikan peluang besar dan beragam bagi kemajuan ekonomi Indonesia untuk mencapai target ekonomi maju 2045. Oleh karena itu, Dewan Terhormat saya hadir untuk memberikan solusi yang dikhawatirkan oleh pembicara kontra. Yang pertama, pencabutan subsidi secara bertahap. Bukan mencabut subsidi langsung 100% karena kami tahu akan kekhawatiran dari tim kontra yang ini akan terjadi inflasi. Oleh karena itu pencabutan subsidi BBM harus dilakukan secara bertahap dengan mekanisme penerapannya mencabut subsidi pertalite 3,8% per tahun dan solar 8,1% per tahun, sehingga pada tahun 2030 subsidi tidak ada lagi yang terlalu oleh pemerintah dan dapat meringankan beban dana APBN. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur kendaraan umum yang memadai dan merata di seluruh Indonesia. Mekanismenya dengan pemerintah mengidentifikasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Dari pembicara
kedua dari pihak pro waktu 75 detik. Dengan lagi saya persilakan kepada bicara kedua dari pihak kontra. Waktu anda sama dengan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Farah dari selaku pembicara kedua. Sebelumnya, para juri yang terhormat, para audiens yang berbahagia, serta berpikir kami yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai pembicara kedua akan sangat mendukung penuh mosi perdebatan kali ini, yaitu menjadi tim kontra. Karena akan menolak penuh mosi perdebatan kali ini, yaitu kita ingin mencabut subsidi BBM untuk sebagai aksi dekarbonisasi dalam mencapai target zero emission. Jadi yang pertama yang ingin saya sangka itu pembicara kedua tadi terlalu banyak sekali membicarakan tentang ekonomi. Padahal ini bukan cuma ekonomi. Mereka tidak menjelaskan bagaimana mencabut subsidi BBM itu bisa mengurangi polusi, bagaimana bisa mengurangi, karena seperti yang kita tahu ya para jurnalis terhormat, polusi ini merupakan masalah yang serius. Sekali lagi, contohnya seperti di Jakarta. Kita lihat di Jakarta itu merupakan kota terpadat di Indonesia, seperti yang kita tahu. Dan itu juga Jakarta juga merupakan kota dengan polusi terburuk se Asia Tenggara, seperti yang kita tahu. Menurut IQR, angka polusi sana sangat buruk, mencapai angka 167, di mana itu sudah sangat tidak sehat dan tidak bisa ditinggali oleh manusia. Itu juga di Jakarta juga yang merupakan kota ibu kota, itu adalah tempat pusat industri, produksi, transportasi segala macam. Dan itu pasti kita membutuhkan BBM di situ. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa terima kasih. Oke, jadi alasan kenapa kami itu termasuk ke argumen kami yang pertama, kenapa kami sangat menolak mosi perdebatan pada kali ini. Karena pertama, karena kami merasa bahwa pencabutan subsidi BBM itu bukan solusi yang tepat pada dunia terhormat. Karena ini pencabutan subsidi BBM itu hanya menyebabkan masalah yang lain ya. Karena seperti kita tahu, BBM merupakan kebutuhan primer yang dibutuhkan seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Ya, bahkan mau produksi, industri, transportasi semua membutuhkan BBM. Ya, bukan cuma Pertalite, bukan cuma Pertamax, bukan cuma, ada juga banyak solar, aki itu semua merupakan BBM untuk seperti yang mesti kita tahu ya. Dan mencapai subsidi akan menaikkan harga operasional ya, yang terhormat, mencapai subsidi BBM akan menaikkan harga operasional yang akan membuat kekacauan di sistem ekonomi ya. Beda pasar dari merusak, terima kasih, dan merusak perekonomian negara ya. Seperti kita tahu perekonomian negara, kenapa kita harus menjaga perekonomian negara di MOS yang membahas tentang target zero emission? Karena negara yang memiliki kekuatan untuk melangkah untuk target zero emission, dan tanpa ekonomi yang cukup dan baik itu akan memperhambat pergerakan negara untuk mencapai target zero emission ya. Dan kita juga tidak bisa pungkiri mencapai subsidi BBM itu, kita tidak bisa pungkiri itu akan mengurangi emisi dan polusi. Tetapi itu hanya memunculkan masalah baru, dan kami rasa itu kurang tepat menghapus masalah dengan menambahkan masalah. Itu mengapa kami merasa kalau mencapai subsidi BBM ini bukan solusi yang tepat dalam permasalahan kali ini. Ya, masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dekarbonisasi selain mencabut subsidi BBM, seperti reboisasi, penghijauan. Banyak yang bisa kita lakukan di sini, penghijauan. Apalagi di sini kita mempunyai banyak lahan, kita mempunyai banyak potensi untuk melakukan reboisasi. Kenapa kita tidak fokus di sektor itu ketimbang mencabut subsidi BBM yang notabene-nya sangat dibutuhkan oleh masyarakat? Ya, silakan. Bukankah hal tersebut sangat membebani dana APBN dari dunia terhormat? Lantas mengapa tim kontra tetap mengimani perdebatan kita kali ini jika bahwa dana APBN saja sudah terbebani dari dunia terhormat? Terima kasih. Ya, terima kasih introduksinya. Kami merasa bahwa ini bukan membebani APBN, karena ini justru membantu masyarakat dalam mendapatkan BBM-nya. Coba bayangkan kalau orang-orang yang tidak mampu, yang tidak dapat beli BBM tiba-tiba dinaikkan harganya. Coba bayangkan. Bagaimana ini negara ini seharusnya mengingatkan beban rakyat, bukan malah masyarakat. Berarti kita secara langsung mengatakan kalau masyarakat itu adalah beban negara. Tidak, terima kasih. Kita merasa kalau kita dengan itu kita bisa mengatakan kalau masyarakat itu membantu BBM. Seharusnya pemerintah itu membantu masyarakat dalam mendapatkan BBM-nya. Oke, lanjut ke argumen saya. Kita bisa lakukan banyak sekali hal seperti reboisasi dan selain semacamnya. Dan juga kita sebagai tim kontra akan memberikan solusi bahwa BBM kita sebagai pemerintah memberikan kontra akan memberikan
solusi BBM tetap disubsidi. Ya, kita ingin BBM tetap disubsidi dan kita reboisasi dipertanyakan karena saya merasa sekarang polusi masih banyak terjadi karena polusi masih banyak terjadi karena masih kurangnya reboisasi di masyarakat. Tidak, terima kasih. Reboisasi masih kurang di masyarakat. Jadi kita harus berfokus di situ ketimbang mencabut subsidi BBM yang seharusnya diberikan kepada rakyat karena rakyat juga membayar pajak dan kalau rakyat membayar pajak berarti mereka juga harus mendapatkan apa yang mereka bayar, ya. Dan kita harus melihat sekarang keadaan sekarang masalah yang kita hadapi sekarang itu masalah yang kita hadapi sekarang itu bukan di subsidi BBM, justru subsidi BBM ini membantu masyarakat dalam perekonomian negara karena perekonomian goyang kaya segala macam. Kalau mereka hanya beban dari BPS itu akan membebani mereka semua dan karena masih banyak orang yang membutuhkan subsidi BBM yang harus dipedulikan di masyarakat itu adalah reboisasinya. Karena saya merasa reboisasi di masyarakat itu masih sangat kurang untuk mengurangi emisi gas ya. Karena seperti kita tahu banyak sekali manfaat yang jika kita melakukan reboisasi nanti akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya dan banyak lahan yang bisa dijadikan dan diubah menjadi lahan karena Indonesia ini banyak lahan karena Indonesia masih banyak lahan yang diubah menjadi lahan industri dan itu membuat Indonesia menjadi negara yang bisa jadi memberikan polusi terburuk dan dengan itulah kita ingin kenapa kita mengusulkan untuk lebih memperbaiki reboisasi ketimbang mencabut subsidi yang sebenarnya membantu masyarakat dan itulah mungkin alasan kenapa kita sebagai tim kontra sangat menolak pendapat hal ini. Yang pertama karena kami merasa kalau ini bukan solusi yang tepat, yang kedua karena kami merasa kalau reboisasi ada solusi yang lebih tepat ketimbang mencabut subsidi BBM yang sebenarnya membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Baik, pidato saya akan dimulai dari 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, saya ada selaku pembicara ketiga yang akan mengelaborasikan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi posisi perdebatan kita kali ini yang dimulai dari pembicara satu kami hingga pembicara kedua kami dari argumentasi, solusi, serta mekanisme penerapan Dewan Juri yang terhormat. Tapi sebelum memasuki ke ranah argumentasi utama kami Dewan Juri yang terhormat, sejauh ini kami mendapati dua respon yang terhadap tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, tim kontra sudah beberapa kali menolak instruksi, tetapi tim kontra tetap juga menolak terutama mengenai dana APBN yang sangat perlu kita bahas Dewan Juri yang terhormat. Dan yang kedua, bukankah kita tidak bisa menyatukan subsidi BBM dan net zero emission karena keduanya bertentangan dan justru akan membutuhkan dana yang jauh lebih besar Dewan Juri yang terhormat. Baik Dewan Juri yang terhormat, lanjut ke ranah argumentasi utama kami seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua kami. Yang pertama yaitu dilihat dari kacamata sektor ekonomi Dewan Juri yang terhormat yang terdiri dari poin A yaitu efisiensi pengeluaran pemerintah pencabutan subsidi BBM mengurangi beban pengeluaran pemerintah dikarenakan tidak lagi diperlukannya memberikan subsidi untuk harga BBM itu sendiri Dewan Juri yang terhormat dan yang sebelumnya dialokasikan untuk subsidi tersebut dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendukung untuk tercapainya target net zero emission ini Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat ada satu data fakta yang dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2024 yaitu pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar 25,7 triliun dan jumlah tersebut meningkat sekitar 10% dan bertambah 2,4 triliun. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat perlu kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara yang boros subsidi Dewan Juri yang terhormat dan hal tersebut diperparah dengan pola konsumsi yang tidak tepat sasaran Dewan Juri yang terhormat di mana subsidi dinikmati oleh kalangan atas sehingga kalangan bawah tidak dapat menerima subsidi tersebut yang padahal kalangan bawah sudah menjadi target utama pencapaian subsidi ini Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat lanjut ke poin B yaitu pengalokasian dana yang lebih efisien yang dimana pada negara-negara G20 sepakat untuk merasionalisasi hingga menghapus subsidi energi minyak ini Dewan Juri yang terhormat. Hal tersebut tertuang dalam hasil konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada tanggal 16 November 2022 lalu. Tidak saudaraku, di deklarasi ini dinamai dengan G20 Bali Leaders Declaration yang dimana dalam hal tersebut bermuat 1186 halaman menyebutkan bahwasanya kesepakatan untuk merasionalisasi hingga menghabis subsidi energi fosil ini dengan pertimbangan bahwa bahan bakar fosil memicu borosnya konsumsi energi dan turut menambah beban keuangan di negara Dewan Juri yang terhormat. Dikutip pula dari jurnal akademik Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwasanya silakan. Jadi saudara selalu
membahas tentang APBN tentang dana. Saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, apakah dengan mengatur APBN semakin lebih sedikit digelontorkan, apakah bisa mengurangi dan bisa membantu kita dalam mencapai target net zero emission? Terima kasih. Tapi dengan terhormat perlu kita ketahui bahwa dengan ketika pencabutan subsidi BBM ini akan menambah beban anggaran APBN. Dengan terhormat atas mengapa tersebut tidak perlu kita hapuskan karena hal tersebut sudah tidak akan mencapai target net zero emission sesuai dengan mosi perdebatan kita kali ini. Dengan terhormat baik dalam juri negara yang membutuhkan anggaran untuk membiayai infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur yang lain untuk menuju energi yang lebih terbarukan. Dengan terhormat Jokowi pun menjelaskan bahwasanya anggaran tersebut tidak tersedia dikarenakan hamburan untuk subsidi BBM. Dengan terhormat BBM ini lebih menjanjikan Dewan Juri sebagai investasi masa depan yang sifatnya tidak akan habis dibandingkan dengan energi bahan bakar minyak yang akan habis dalam kurun waktu. Dewan Juri yang terhormat, dilihat dari argumentasi kedua kami yaitu dari kacamata sektor lingkungan. Dewan Juri terhormat, pada poin A yaitu sebagai upaya pengurangan karbon dan emisi berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal menyebutkan bahwasanya dengan pencabutan subsidi BBM ini dapat mengurangi BBM sendiri dan akan menyumbangkan lebih dari 80% dari pengurangan emisi karbon sehingga dapat menyebabkan beberapa hal dan dampak positif. Dewan Juri terhormat, yaitu masyarakat akan lebih memilih memakai transportasi umum daripada kendaraan pribadi yang kita ketahui bersama bahwa dengan menggunakan kendaraan pribadi akan lebih menambahkan polusi daripada menggunakan kendaraan umum. Dewan Juri terhormat, dan dapat pula berkurangnya pencemaran udara. Dewan Juri terhormat, dan pada penelitian tersebut juga mengatakan bahwa ketika penghentian subsidi BBM dapat mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca dan karbon dioksida sebesar 61,7% pada tahun 2021 dengan kontribusi 6,66% dari pencabutan subsidi BBM. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, ketika tidak segera dilakukannya pencabutan subsidi BBM ini secara bertahap, tingkat kerusakan alam yang disebabkan oleh polusi tersebut dari asap-asap kendaraan akan sangat membebani masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, adapun kita melihat kepada negara India yang secara bertahap mengurangi subsidi sejak tahun 2010 dan pada akhirnya mencabut subsidi tersebut pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pendapatan fiskal dikarenakan hal tersebut dapat mengurangi beban subsidi. Dewan Juri terhormat, dan pencabutan subsidi BBM juga mendorong efisiensi negara dengan penggunaan alternatif sumber energi yang lebih ramah lingkungan sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca dan berbagai polusi udara. Dewan Juri terhormat, bersumber pula dari EPIC ESDM.go.id, tingkatan kerjasama dekarbonisasi menuju target net zero emission ini mengatakan bahwasanya bahwa negara kami membutuhkan dukungan dari negara lain untuk ikut serta organisasi internasional yang keahlian untuk menerapkan transisi energi Indonesia. Yang artinya apa? Dewan Juri terhormat, yang artinya bahwa negara Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun yaitu sebanyak 29% pada tahun 2030 mendatang dan telah menetapkan net zero emission tersebut pada tahun 2060 yang lebih cepat dengan dukungan internasional tersebut. Dewan Juri terhormat, berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani dalam jurnal ini bahwasanya pengembangan industri untuk mencapai tujuan target terbarukan dan kemenangan dan jangka panjang serta tujuan dekarbonisasi. Dewan Juri terhormat, pada kali ini saya akan membaginya menjadi 3 tahapan. Dewan Juri terhormat, yang pertama, mengapa solusi serta mekanisme kami harus diterapkan dari sekarang sidang Dewan Juri terhormat, yaitu pada poin pertama, pemerintah mencabut subsidi BBM. Dewan Juri terhormat, dengan pencabutan subsidi BBM ini akan dapat banyak dialokasikan ke berbagai sektor yang lebih diuntungkan, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, di mana kita dapat mengalokasikan untuk pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat setiap kali BBM naik. Dewan Juri terhormat, dan di mana pula telah dikatakan oleh pembicara kedua kami dengan memberikannya bantuan sosial. Dewan Juri terhormat, slide kedua yaitu mengapa jikalau solusi serta mekanisme kami tidak segera dilakukan sejak sekarang. Dewan Juri terhormat, dikarenakan bertambahnya polusi yang disebabkan oleh kendaraan itu sendiri. Dewan Juri terhormat, berdasarkan data yang kami ambil dari Badan Kebijakan Fiskal yang menyebutkan bahwa dengan mengurangi BBM akan menyumbangkan lebih dari 80% dari pengurangan emisi karbon sehingga dapat menyebabkan beberapa hal positif dan mengilir. Terima kasih. Baik, pembicaraan ketiga dari pihak PRO memutuskan waktu 7 menit 20 detik. Dengan kita persilakan kepada pembicara ketiga dari pihak kontra, waktu Anda sama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Malik selaku pembicara 3 akan memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya. Tetapi sebelum itu saya akan membantah argumen yang telah disampaikan oleh tim PRO.
kami sebagai tim kontra tidak setuju dengan musuh perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini mendukung pencabutan subsidi BBM dengan aksi dekarbonisasi menuju net zero emission. Seperti yang dikatakan oleh pembicara 3 bahwa alasan mereka setuju dengan musuh perdebatan kita pada hari ini ingin menghilangkan yang namanya emisi karbon lingkungan dengan catatan mencabut subsidi BBM. Kenapa kami tidak setuju? Karena BBM pada saat ini adalah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Ketika kita mencabut subsidi BBM, maka secara tidak langsung akan terjadi yang namanya kenaikan harga. Kemudian, kenapa kami tidak setuju dengan masuk perdebatan kita pada hari ini? Kita tidak bisa memang pungkiri bahwa kita mengurangi penggunaan BBM akan mengurangi yang namanya gas carbon emission. Karena tetapi ketika kita mengurangi penggunaan BBM itu akan menimbulkan masalah baru. Apa masalahnya? Akan terjadinya kenaikan harga. Jadi menurut saya ketika kita ingin menghilangkan namanya emisi karbon pada lingkungan itu menjadi subsidi BBM adalah bukanlah solusi yang tepat. Jadi solusi yang tepat dari kami yang ada melakukan yang namanya penghijauan. Karena kami mengambil data fakta, data reboisasi Singapura yang dimana pemerintahnya menyediakan lahan kosong untuk melakukan reboisasi, sehingga meskipun negara mereka masih menggunakan BBM, tetapi produksi negaranya tetap stabil. Itu berarti pencabutan subsidi BBM adalah bukan solusi yang tepat untuk menghilangkan gas emisi karbon pada lingkungan. Selain itu, penghijauan sangat penting bagi kita semua, karena penghijauan sangat berdampak terhadap tanah, karena mineral yang terkandung dalam tanah akan semakin baik, lingkungan semakin baik. Jadi ketika kita melakukan tindakan ini akan memberikan banyak manfaat. Jadi satu tindakan yang kita lakukan akan memberikan manfaat. Terima kasih. Selain itu, tim pojok mengatakan bahwa ingin mengalihkan penggunaan BBM ke energi terbarukan. Seperti yang kita ketahui, energi terbarukan adalah sangat bergantung kepada kondisi alam, yang dimana ketika cuaca lagi mendung ataupun hujan, maka penggunaan energi terbarukan seperti solar itu tidak maksimal, akan menghambat penggunaan tersebut. Maka dari itu kita tidak perlu membicarakan hal yang terlalu jauh. Kita hanya perlu bicara realitas saja, yang dimana pada saat ini negara kita masih belum mampu untuk melangkah jauh ke sana. Maka dari itu kita sebagai tim kontra sangat tidak setuju. Terima kasih. Maka dari itu kita sebagai tim kontra tidak setuju dengan musuh perdebatan kita pada ini. Karena pencabutan subsidi BBM bukan adalah solusi yang tepat. Solusi yang tepat kepada kami adalah memberikan penghijauan ataupun melakukan penghijauan. Karena banyak manfaat dari melakukan penghijauan. Mulai dari meningkatkan manfaat kepada tanah, mulai dari meningkatkan produk tanah, akan berdampak kepada tanah, yang dimana mineral yang terkandung dalam tanah itu semakin baik, lingkungan semakin baik. Karena kalau kita melakukan tindakan ini dengan melakukan penghijauan, Itu sih. Iya, silakan. Yang teman, bukan lagi kita tidak bisa menyatukan subsidi BBM dan distribution karena keduanya bertentangan dan justru akan membutuhkan dana yang lebih besar dari direktorat dan tentunya akan membebani APBN nantinya dari direktorat. Sekian. Terima kasih. Anda tadi mengatakan tidak ada hubungan subsidi dengan net zero emission. Anda ingin menghilangkan emisi karbon pada lingkungan dengan catatan ini mencabut subsidi BBM. Kami menganggap bahwa itu adalah bukan solusi yang tepat. Karena solusi yang tepat bagi kami adalah melakukan penghijauan. Selain itu, ketika kita mencabut subsidi BBM akan berdampak kepada masyarakat karena akan terjadi kenaikan harga. Maka dari itu solusi yang tepat dan cerdas dari kami adalah melakukan penghijauan. Karena penghijauan ini sangat memiliki banyak manfaat. Ketika kita melakukan tindakan ini, satu tindakan yang kita lakukan akan memberikan banyak manfaat. Maka dari itu, ya silakan. Baik, mereka mengkhawatirkan atas kenaikan harga. Namun di reformasi dari tadi saya sudah menjelaskan solusi kami yaitu pencabutan subsidi secara bertahap, sehingga tidak ada yang akan namanya terjadi inflasi dari reformasi karena subsidi itu akan dilakukan secara bertahap. Dan juga solusi kami yang ketiga adalah bantuan bansos kepada masyarakat yang kurang mampu dari reformasi. Oke, sesuai yang dikatakan oleh pembicara tua, bahwa sebenarnya kita tidak perlu membahas terlalu jauh. Kita hanya melihat realiti sekarang yang dimana kondisi negara kita pada saat ini belum mampu untuk mencapai ke sana. Maka dari itu saya tidak setuju dengan musuh perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Saya sebagai pembicara tua dari tim kontra akan menyampaikan dan
sekaligus menjelaskan bagaimana pendapatnya ini berjalan. Pembicaraan yang pertama mendefinisikan tentang kata kunci yang ada di masih perdebatan kita hari ini, dan sesuatu yang membuat separasi itu tidak masalah. Karena seharusnya memang BBM ini harusnya dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, meskipun mereka mampu tidak mampu, mereka berhak mendapatkan subsidi karena mereka membayar pajak. Kalau kita membayar pajak, berarti kita berhak dalam mendapatkan subsidi tersebut ya. Dan selanjutnya saya membalas dengan statement itu, dan selanjutnya dan ya berbicara, dan kami dari tadi selalu ketika memberikan solusi yang konkret, memberikan solusi yang bisa visioner, sedangkan mereka memberikan solusi yang masih kurang jelas, seperti mereka berpikir sampai karena mereka hanya memikirkan APBN, memikirkan ekonomi saja. Padahal seharusnya kita memikirkan lingkungan, bagaimana kedepannya, bagaimana lingkungan ini akan berjalan kemana. Dan mereka tidak memberikan solusi yang jelas, karena mereka mengatakan memberikan bansos. Bansos ini apa? Kalau misalkan kita mengambil sesuatu yang kita butuhkan, yaitu BBM, kita butuh apa? Kita butuh energi, bukan bansos. Jadi kalau kita harusnya memberi solusi yang lebih jelas. Bansos ini bagaimana? Mereka tidak menjelaskan. Itu membuat kita ragu semua. Bansos seperti apa? Apakah makanan? Padahal yang kami kan BBM pada aplikasi makanan. Itu kan bansos juga. Bagaimana Dewan Juli yang terhormat? Dan juga tidak menyebutkan cara dan langkah setelah mencabut subsidi BBM, bagaimana langkah-langkahnya. Dan karena saya merasa kalau kita mencabut subsidi BBM itu membuat mereka membutuhkan BBM. Dan masyarakat kalau di kondisi seperti itu mereka lebih membutuhkan BBM. Masyarakat yang butuh BBM tapi mereka tidak membutuhkan. Mereka lebih sangat mengulang-ulang kata bansos. Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu solusi jangka panjang, di mana regulasi merupakan solusi yang jangka panjang, karena kita membuat penghijauan, membuat lingkungan lebih hijau, dan membuat polusi menjadi bisa berkurang, karena seperti yang kita tahu regulasi memberikan banyak manfaat ya. Dan ya mungkin itu saja pembicara ulang dari saya. Ini pembicaraan penyimpul dan waktu 10 detik. Dengan ini saya persiapkan acara penutup saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera. Dewan yang terhormat, tiba kita di penghujung perdebatan, yakni closing statement. Sebelum saya menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari tim kami, di sini saya akan memberikan respon dari pihak kontra. Sedang tadi mereka mengatakan bahwa pencabutan BBM, namun faktanya Dewan yang terhormat, mosi kita pada kali ini akan membahas bahwa Dewan ini mendukung pencabutan subsidi BBM, bukan pencabutan BBM itu sendiri. Adapun kekurangan dari mereka dari Dewan terhormat, mereka sama sekali tidak menyentuh argumentasi dari tim kami, yakni dilihat dari kacamata sektor ekonomi dan juga sektor lingkungan dari Dewan terhormat. Dan juga mereka terlalu banyak menolak instruksi, padahal ada hal urgen yang ingin kami sampaikan dari Dewan terhormat. Dan juga mereka menjawab instruksi, namun jawaban instruksi tersebut tidak jelas dari Dewan terhormat. Adapun kelebihan dari kami, yang pertama, semua solusi yang kami tawarkan dapat mengatasi kekhawatiran dari mereka, yakni kekhawatiran akan inflasi dari Dewan terhormat. Kami menawarkan solusi yaitu pencabutan subsidi secara bertahap, bukan pencabutan subsidi secara 100% dari Dewan terhormat, karena kami tahu pencabutan subsidi 100% akan terjadi inflasi. Oleh karena itu kami menawarkan solusi pencabutan subsidi secara bertahap dengan mekanisme pemerintah mencabut subsidi Pertalite 3,8% per tahun dan subsidi solar 8,1% per tahun, sehingga pada tahun 2030 sudah tidak ada subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melonggarkan dana APBN di Indonesia di Dewan terhormat. Solusi kami yang kedua yaitu bantuan bansos kepada rakyat yang kurang mampu. Mereka mengkhawatirkan kalangan bawah dan Dewan terhormat. Padahal faktanya di lapangan penerima subsidi BBM adalah 70-80% penerimanya adalah kalangan atas dari Dewan terhormat. Dan juga bantuan bansos yang kami maksud yaitu bantuan langsung tunai atau BTL untuk 20,66 juta kelompok masyarakat sebesar 150.000 yang diberikan selama 4 bulan yang terhitung sejak BBM naik dengan bantuan menjadi 600.000. Yang kedua, bantuan subsidi upah sebesar 600.000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran 9,6 triliun. Kalau mereka menanyakan soal
soal anggaran itu dari mana, itulah kami hadir untuk mencabut subsidi BBM agar dana-dana subsidi tersebut dapat dialihkan ke sektor yang lebih penting dari ujian kosongan. Oke, terima kasih. Baik, pembicara menyimpul dari pihak Matra menghabiskan waktu 2 menit 35 detik. Dengan berakhirnya pembicara menyimpul dari pihak Pro, maka berakhir sesi debat kita pada hari ini. Berikan waktu kepada saya untuk melakukan rekapitulasi nilai terlebih dahulu, lalu kemudian kita ajukan keputusan dari pastikan bahwa dengan juri mengekspektasikan kalian sudah membuat sebuah proposal yang sangat konkret dengan data dan penyelesaian masalah yang ada. Sehingga tim yang menang adalah tim yang bagaimana kemudian dalam argumentasinya bisa menjelaskan net zero emission akan tercapai di proposal mereka dengan berikut penyelesaian masalah yang ada. Di pihak Pro, point of view mereka ambil adalah satu, adanya beban APBN yang begitu besar, dan yang kedua, kita harus segera untuk mengalihkan subsidi BBM ini yang sudah tidak tepat sasaran dengan dua mekanisme yang menurut saya karakteristiknya sangat bagus dan rasional. Yang pertama adalah pada sisi lingkungan dan juga pada sisi ekonomi. Di mereka mengambil point of view bahwa ketika BBM dicabutkan maka akan ada dampak ekonomi yang lebih besar dikarenakan sektor industri dan sektor transportasi itu sangat merupakan ketergantungan utama bagi masyarakat Indonesia. Artinya apa? Bahwa masyarakat itu membayar pajak, dan ketika mereka membayar pajak itu mereka tidak bisa mengakses hal seperti BBM dengan mudah, maka ini sama saya negara apa gitu kesejahteraan masyarakat. Dan untuk mencapai zero emission mereka menggunakan mekanisme reboisasi dan penghijauan. Seperti ini yang saya katakan betul. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam perdebatan usahakan untuk menjadi pendebat yang bertanggung jawab. Pendebat yang bertanggung jawab itu apa? Yang pertama, satu, kalian harus menyebutkan secara konkret ketika kalian mengatakan bahwa ini sudah bagus dan ini sudah baik. Saya tidak bisa menilai kenapa ini bagus dan kenapa ini baik ketika kalian tidak mempunyai elaborasi. Elaborasi itu apa? Misalnya bisa menggunakan data yang sangat konkret dan juga bisa menggunakan karakteristik. Jangan sampai kalian menyerang pihak lawan kalian dengan mengatakan bahwa mereka tidak konkret, tetapi kalian juga lupa untuk membuat sebuah proposal yang cukup konkret. Itulah yang terjadi dari perdebatan tadi. Pihak Pro sudah berhasil untuk menyelesaikan permasalahan secara bertanggung jawab. Misalnya pada sisi ekonomi, ketika ada industri dan transportasi, mereka telah mendudukkan adanya solusi, yaitu pembangunan transportasi publik dari subsidi BBM yang akan dicabut. Dan yang kedua adalah bantuan sosial bagi rakyat miskin. Memang ini tidak konkret dan tidak ada penjelasan elaborasi lebih lanjut, tapi perlu diingat bahwa sisi kontra pula mereka dari hasil rasionalisasi penilaian saya bahwa solusi yang kalian tawarkan, yaitu penghijauan lahan dan reboisasi tanpa ada elaborasi datanya seperti apa, kapan akan terjadi, kapan akan dibuat, oleh siapa ini dibuat, dan bagaimana dampak jangka pendek dan jangka panjangnya, itu sama saja membuat PR di sisi kalian itu tidak dapat terselesaikan. Jadi siapapun yang menang atau siapapun yang kalah pada pertandingan kali ini dimohon untuk di pertandingan selanjutnya, di perlombaan selanjutnya, ketika ada mosi proposal seperti Dewan Pilih mendukung, itu artinya kalian punya kesempatan untuk membuat proposal, researchlah data yang konkret, dan juga ketika membuat solusi, perhatikan apakah solusi kalian itu tidak hanya bergerak pada sisi yang bagus-bagusnya saja, tetapi karakterisasilah pula pada sisi yang buruk ketika proposal kalian tidak dapat terjadi. Oleh karena penjelasan tersebut, kemenangan saya jatuhkan kepada tim pemerintah dengan total poin 250.